Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin akramakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-21. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Tafsiran dari ayat ini adalah nida'un minallahi lil bashari jami'an. Pada ayat ini ada panggilan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Penting diketahui bahwa panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah al-ikhbar, dalam rangka mengabarkan, memberitakan tentang sesuatu. Yang kedua, al-amru wan nahi, menyampaikan perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga, iqamatul hujjah, dalam rangka menegakkan hujjah. Jadi semua ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru manusia, isinya tidak lepas dari 3 perkara ini. Bisa jadi merupakan pemberitaan, Allah akan memberitakan sesuatu, atau Allah hendak memerintahkan dan melarang sesuatu, atau Allah hendak menegakkan hujjah. Ayat ini
ya ayyuhan nas adalah nida'un minallah lil basyari jami'an. Seruan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala lil basyari jami'an kepada seluruh manusia. Makanya menggunakan kalimat an-nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di dalam Al-Qur'an panggilan Allah yang seperti ini, ya ayyuhan nas, ada di 20 tempat. Ada di 20 tempat. 2 di antaranya di Quran surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-168. Kemudian 4 ayat masing-masing di Quran surat An-Nisa. Kemudian di Quran surat Al-Hajj. Berikutnya di Quran surat Yunus. 1 ayat masing-masing di Quran surat Al-A'raf. Kemudian di Quran surat Luqman. Di Quran surat Al-Hujurat. 3 ayat berikutnya di Quran surat Fatir. Semuanya berjumlah 20. 20 ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia di 20 ayat itu. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Diulang. 2 ayat di antaranya di Quran surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-168. 4 ayat masing-masing di Quran surat An-Nisa. Di Quran surat An-Nisa. Kemudian di Quran surat Al-Hajj. Lalu di Quran surat Yunus. 1 ayat masing-masingnya di Quran surat Al-A'raf. Di Quran surat Luqman. Di Quran surat Al-Hujurat. 3 ayat di Quran surat Fatir. Jumlahkan semuanya ada 20. Untuk mengecek ayat-ayat berapanya silakan santri semuanya tugas. Ya, tugas menyebutkan ayat berapanya. Ya, yang pasti tadi kalau surat Al-Baqarah sudah dikasih tahu ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-168. Tinggal surat An-Nisa, di situ ada 4 ayat. Sebutkan ayat berapa saja. Ya. Kemudian di Quran surat Al-Hajj 4 ayat juga, sebutkan ayat berapa saja. Di Quran surat Yunus 4 ayat, sebutkan ayat berapa saja. 1 ayat masing-masing di Quran surat Al-A'raf, sebutkan ayat berapa. Al-Hujurat ayat berapa, Luqman ayat berapa. Kemudian 3 ayat di Quran surat Fatir, sebutkan ayat berapa saja. Semuanya tanpa terkecuali. Tugas. Ya. Sudah ditulis, sudah diingat tadi? Ada yang belum menulis, masih begini. Tulis. Nanti dicek di Al-Quran, cari. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memanggil semua manusia. Nida'un minallah lil basyari jami'an. Panggilan, seruan dari Allah untuk semua manusia. Ya ayyuhan nas. Apa berikutnya? U'budu rabbakum. Berarti ada perintah. Ya. U'budullah alladzi rabbakum bini'amihi. Beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurusi kalian, membimbing kalian, mendidik kalian bini'amihi dengan nikmat-nikmatnya. Wa khafuhu, dan takutlah kalian kepadanya. Wala tukhalifu dinahu, dan jangan sekali-kali menyelisihi agamanya. Ini kandungan dari kalimat u'budu rabbakum. Ibadahlah kalian kepada Allah, takutlah darinya, dan jangan sekali-kali melakukan penyelisihan dalam agamanya. Dalam tafsir Ibnu Jarir ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Apabila kita menemukan ada perintah ibadah di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala faqad awjadakum minal adam wa awjadal ladzina min qablikum. Sungguh dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengadakan kalian dari yang sebelumnya tidak ada, dan mengadakan orang-orang sebelum kalian yang juga sebelumnya tidak ada. Ini penciptaan versi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung.
Ya. Penciptaan versi Allah Subhanahu wa taala adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jelas jauh berbeda dengan menciptakan atau penciptaan versi manusia. Kalau penciptaan versi manusia itu adalah mengolah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan berarti mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dan jelas ini lebih sempurna dibandingkan mengolah sesuatu yang sudah ada. Ya. Kalaupun dikatakan manusia mampu menciptakan, sehingga banyak orang mengatakan atas hasil ciptanya ini adalah hak cipta, dilindungi undang-undang. Penciptaan yang dimaksud hanyalah mengolah sesuatu yang sudah ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu berarti mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala walau bagaimanapun lebih sempurna. Ya. Karena bersih dari setiap kekurangan dan aib. Qala litakunu minal muttaqin alladzina radhiyallahu anhum wa radu anhu. Agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama manusia diseru, diperintah untuk beribadah adalah agar menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi firasya sebagai sesuatu yang terhampar, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Dan Dia Allah telah menurunkan air dari langit, lalu menumbuhkan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Karena itu fala taj'alu lillahi andada, jangan sekali-kali kalian membuat tandingan, sekutu di samping Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui ini semua. Kita lihat tafsirannya. Qala rabbukum alladzi ja'ala lakumul arda bisata. Dialah Allah, Rabb kalian. Ya. Rabb itu memiliki 3 makna. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Menciptakan, merajai, mengatur. Menciptakan, merajai, mengatur. Gak boleh ada seorang pun yang bernama dengan Rob. Gak boleh. Karena Rob termasuk nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memiliki sifat rububiyah. Karena Allah menciptakan, Allah merajai, Allah mengatur segala urusan. Rabbukum, dialah Rabb kalian, alladzi ja'ala lakumul arda bisata, yang telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai sesuatu yang terhampar. Karena itu, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa bumi itu tidak bulat, tetapi bumi itu datar. Ya. Ada juga di antaranya yang mengatakan meskipun bumi itu dikatakan bulat, tetapi tetap datar. Ini Syekh bin Baz. Ya. Kita tidak perlu terlalu berlebih-lebihan berbicara tentang apakah bumi itu bulat atau datar. Nanti pusing sendiri. Itu tidak penting. Ya. Yang terpenting sekarang kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi bagi kita sebagai sesuatu yang terhampar. Bisata. Untuk apa tujuannya? Litashala hayatakum 'alaiha, agar kehidupan kalian menjadi mudah di atasnya.
agar kehidupan kalian menjadi mudah di atasnya. Was-samaa'a muhkamatal bina. Sedangkan langit Allah jadikan sebagai atap, tanpa tangga, tanpa tiang. Ya. Wa anzala matara minas sahabi. Lalu Allah Rabb kalian menurunkan air hujan dari awan. Fa akhraja lakum min alwanis thamarat. Lalu Allah mengeluarkan untuk kalian min alwanis thamarat, warna-warni dari buah-buahan, wa anwa'in nabat, dan berbagai macam jenis tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Karunia begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia. Bumi diciptakan dalam keadaan firasya, terhampar. Tujuannya supaya kita bisa dengan mudah hidup di atasnya. Bumi dijadikan sebagai atap. Air diturunkan dari langit. Air itu kemudian menumbuhkan buah-buahan, tumbuhan. Semuanya sebagai bentuk rezeki bagi kita. Oleh karena itu, fala taj'alu lillahi nudhara fil ibadah. Jangan sekali-kali kalian buat tandingan, buat sekutu di samping Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa yang menurunkan hujan itu Allah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah, yang menghamparkan bumi itu adalah Allah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu tafarrudahu bil khalqi war rizqi, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan dan memberi rizki, wastihqaqahul ubudiyah, dan haknya dalam hal diibadahi. Sungguh sangat tidak pantas, tidak patut ya, ketika Allah memberikan segenap rezekinya kepada kita, kemudian kita mengabdi kepada selainnya ya. Orang yang berakal ya, tidak akan melakukan hal itu. Orang yang berakal akan mengerti, akan tahu Allah memberikan rezeki ya, maka dia akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu apa? Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum, panggil semua pembantu-pembantu kalian. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian memang jujur. Ya. Ayat ini disebut dengan ayatut tahaddi, ayat yang isinya tantangan. Ya. Dan tidak sedikit jumlah di dalam Al-Quran ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tantangan. Ayatut tahaddi. Ya. Fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran, dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Bahkan kalau perlu panggil pembantu-pembantu, kumpulkan semua orang-orang yang dianggap pintar. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Kita lihat tafsirannya, qala wa in kuntum ayyuhal kafirun al-mu'anidun. Jika kalian, wahai orang-orang kafir, pembangkang. Ini ditujukan kepada orang-orang kafir, pembangkang. Fi syakkim minal Qur'an, dalam keadaan ragu terhadap Al-Quran. Alladzi nazzalnahu ala abdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taz'amuna annahu laysa min indillah, dan kalian mengira bahwa Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah. Fahatu, maka datangkan oleh kalian suratan, satu surat saja, tumathilu suratan minal Quran, yang bisa menyamai satu surat dari Al-Quran.
Ya. Berani mengklaim, harus berani datangkan bukti. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kalian ragu terhadap Al-Quran? Kalian kira Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah? Coba datangkan satu surat saja yang sama persis dengan Al-Quran. Kalau tidak, sedikit sama, tidak masalah. Ya. Bahkan wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum, minta bantuan biman taqdiruna alaihi, kepada orang-orang yang kalian anggap mampu, min a'wanikum, dari pembantu-pembantu kalian. In kuntum shadiqina fi da'wakum, jika kalian merasa jujur dalam pernyataan kalian, dalam klaim kalian. Ya. Jangankan satu surat, ya, setengahnya pun tidak bisa. Enggak ada yang mampu. Ya. Tidak ada yang mampu. Yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Meski demikian tidak mampu. Berarti ini satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan buatannya orang-orang Arab, apalagi buatan Muhammad. Al-Quran itu benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, Al-Quran dengan bahasa Arab turun. Mereka bahasanya juga bahasa Arab, mestinya bisa bikin seperti Al-Quran, tapi nyatanya tidak. Ini bukti terbesar bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tantang, fa'tu bi suratin, ayo datangkan, tunjukkan satu surat yang mirip serupa dengan Al-Quran. Maka di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa illam taf'alu wa lang taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu, tidak bisa melakukannya, walang taf'alu, dan sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa membuat satu surat yang mirip dengan Al-Quran, maka fattaqun nar, jaga diri-diri kalian dari ancaman api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, disiapkan neraka ini untuk orang-orang kafir. Telat, sudah lewat 3 ayat ini. Nah, kita lihat tafsirannya. Fa in ajaztum al-an, kalau sekarang saja kalian tidak mampu, ini fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu. Kalau sekarang saja kalian tidak mampu, wasata'jazuna mustaqbalan la muhalah, maka di waktu yang akan datang kalian pun tidak akan pernah mampu, dan itu pasti. Ya. Fattaqun nar, untuk itu ittaqun nar, jagalah diri kalian dari ancaman api neraka. Dengan cara apa? Bil imani bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ta'atillah, dengan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan taat kepada Allah. Hadihin nar allati hatabuha an-nas wal hijarah. Api neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu. U'iddat lil kafirina billahi wa rusulihi, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jelas ya. Berikutnya ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasannya bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Tiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan, maka mereka akan mengatakan, ini adalah buah-buahan yang pernah dianugerahkan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabihat, mereka diberi berbagai macam jenis kenikmatan makanan-makanan, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka pun di surga nanti disiapkan istri-istri yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Sungguh ini benar-benar kabar gembira. Ya. Makanya diawali dengan wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Siapa sih yang tidak gembira? Dikasih surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dikasih makanan, buah-buahan yang segar-segar, ya, dikasih berbagai macam kenikmatan, sampai istri pun dikasih yang suci-suci, ya. Bukan suci dari segi namanya saja, tapi suci lahir batin, benar-benar, ya. Dan kekal, tidak hanya sebentar, tapi kekal. Tentu semua akan merasa senang, merasa gembira. Makanya Allah awali dengan kata wabasyiril ladzina amanu, sampaikan kabar gembira, karena memang ini kabar gembira, ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita lihat tafsirannya. Qala wa akhbir ayyuhar rasul ahlal imani wal amal salih, ahlal iman wal amali salih, khabaran yamla'uhum sururan. Kabarkan wahai Rasul kepada ahlul iman, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal saleh, sebuah kabar, sebuah berita, yamla'uhum sururan, yang penuh dengan berbagai macam kegembiraan buat mereka. Apa itu? Bi anna lahum fil akhirati hadaiqun ajibatun. Bahwasannya bagi mereka di akhirat nanti ada hadaiq ajibah, ada kebun-kebun yang ajib, kebun-kebun yang zen, kebun-kebun yang bagus, kebun-kebun yang indah, ajib, kebun-kebun yang menakjubkan. Setiap orang yang melihatnya akan terpesona, mulutnya menganga, gak bisa mengucapkan apa-apa. Ajibah, ya. Tajri tahtahal anhar, di bawahnya mengalir. Tajril anhar tahta qusurihal aliyah, mengalir sungai-sungai tahta qusurihal aliyah, di bawah istana-istananya yang tinggi. Subhanallah. Ada kebun yang ajib, ada istana-istana yang tinggi, di bawah istana-istana tersebut mengalir apa? Sungai-sungai, bukan satu sungai ya akhi. Sungai-sungai, anhar itu jamak dari kata nahrun. Nahrun artinya sungai. Jamak dari kata sungai, anhar. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr yang lezat rasanya, ada sungai ini, sungai itu. Banyak sekali ragamnya, banyak sekali macamnya. Bukan satu sungai. Oh, ana belum pernah minum susu selama di dunia. Nanti di surga sungai, susu semua isinya. Ana belum pernah minum khamr di dunia. Jangan, haram. Nanti di akhirat disediakan khamr, satu sungai, semuanya khamr, mengalir, ya. Jelas kenikmatan, tidak akan buat mabuk, ya. Mengalir di bawah istana-istananya sungai-sungai. Wa asjariha dhalilah, dan pohon-pohon yang rindang. Masya Allah, ya. Pohon-pohon yang rindang. Kebun yang ajib, kemudian istana-istana yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai, pohon-pohon yang begitu indah dan rindang. Kullama razaqahumullahu fiha naw'an minal fakihah alladzidati qalu qad razaqana Allah hadzal naw'a min qabl fa idza daquhu wajaduhu syai'an jadidan fi ta'mihi wa ladzatihi wa in tashabaha ma'a sabiqihi fil launi wal manzari wal ismi. Kullama razaqahumullah, setiap kali Allah memberikan rezeki kepada mereka
Nau'an minal fakihah alladhidah, satu jenis dari buah-buahan yang lezat. Qalu, maka mereka ini ahlul iman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang sedang ada di surga akan mengatakan, qad razaqanallahu hadzal nau' min qabl. Sepertinya dulu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kami jenis buah yang seperti ini, ya. Fa idza daquhu wajaduhu syai'an jadidan fi ta'mihi wa ladzatihi, namun ketika mereka mencicipinya maka mereka mendapati sesuatu yang baru, fi ta'mihi wa ladzatihi, dalam rasanya dan kelezatannya. Wa in tasyabaha, walaupun ada kesamaan dengan yang sebelumnya dalam hal warna, dalam hal performa, dan dalam hal nama. Ingat, setiap kali Allah ngasih rezeki kepada mereka berupa satu jenis buah yang lezat, yang enak, maka mereka ingat, oh ini sepertinya buah yang pernah kami makan dulu di dunia. Tetapi ketika mereka rasakan, maka mereka akan mendapati sesuatu yang baru dalam rasanya dan dalam kelezatannya. Walaupun ada kesamaan dengan yang dulu di dunia, dari segi warna, dari segi performa. Performa itu penampilan ya, santri. Performa itu penampilan, penampilan dan nama. Nah, misalnya saja apel, misalnya mereka diberi apel oleh Allah. Mereka ingat, ini buah yang dulu pernah kami rasakan di dunia. Tetapi ketika mereka mencicipinya, mereka mendapatkan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru dalam hal apa? Kelezatannya dan kenikmatannya. Beda ini, gak sama. Walaupun dari segi nama sama, dari segi warna sama, dari segi performa sama. Ya. Ada jeruk, ada anggur, sama. Namanya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Tapi ketika dicicipi, ada sensasi baru. Ya. Ada hal yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak pernah dirasakan selama di dunia. Ada seseorang yang pernah makan durian dengan berbagai macam jenisnya, sampai durian montong. Ya. Masya Allah. Semua jenis durian. Ada berapa jenis durian di Indonesia? Ada berapa? Pernah mengumpulkan? Kalau pisang kan 360 jenis pisang di negara kita ini. Lah kalau durian berapa? Al-muhim, sampai durian yang paling mahal pernah dicobanya. Di surga mungkin saja dia akan dapat durian. Ya. Kelihatannya sama dari segi warna, ya. Wangi mungkin. Tapi begitu dicoba berbeda. Ya. Begitu dicoba berbeda. Ini maksudnya. Ya. Nah, kemudian disebutkan lagi, tidak sampai berhenti hanya di sini kenikmatan bagi ahlul iman dan amal soleh. Walahum fil jannati zaujatun mutahharat. Bagi mereka disediakan di surga itu istri-istri yang suci, yang bersih-bersih, yang wangi-wangi, mutahharat, yang suci-suci, yang bersih-bersih, min kulli alwanid danas, dari setiap kotoran al-hissi, baik kotoran yang sifatnya hissi yang bisa dilihat secara indrawi, kal bauli wal haid, seperti kencing dan haid. Wanita-wanita, istri-istri untuk penghuni surga nanti di surga tidak pernah pipis, tidak pernah buang air kecil, tidak pernah mengalami haid, suci terus sepanjang masa. Ada wanita yang tidak mau haid kalau di dunia pakai obat, ya kan? Minum obat untuk apa? Menghentikan darah haid. Di surga itu wanita-wanitanya, buat kita laki-laki, ya, itu tidak pernah mengalami yang namanya haid, tidak pernah buang air kecil, ya. Itu kan semua kotoran ya, haid darah kotor, ya kan? Air kencing juga kotor. Ini menggambarkan betapa wanita-wanita di surga yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh
Itu wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang bersih, ya, full sucinya itu, ya, sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan, ya. Nah, luar biasa, bersih dari segala macam kotoran. Mungkin di dunia banyak wanita yang dari segi kulit bersih, tapi tidak bersih dalam arti kata sesungguhnya. Tetap saja ada kotorannya. Kan gak mau kalau kita dikasih air kencingnya, ya, gak mau kalau dikasih kotorannya. Walaupun bersih, tetap bersihnya itu tetap kok kotor, ya. Tapi bersihnya wanita di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi orang-orang yang beriman, bersihnya itu luar biasa. Bersih tanpa ada kotoran. Suci, tidak kotor. Ya. Min kulli danas, suci, bersih dari setiap kotoran, baik yang hissi yang dilihat secara indera, ya, kal bauli wal haidhi, atau al ma'nawi. Bersihnya itu secara maknawi, kal kadzib wasu'il khuluq, seperti dari kedustaan dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Wahum fil jannati wa na'imuha daimun. Mereka ahlul iman, orang-orang yang beramal saleh, fil jannah, di surga, wa na'imuha daimun, kenikmatannya daimun, abadi, selama-lamanya, ya. La yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha. Mereka tidak mengalami kematian di surga. Wa la yakhrujuna minha, dan tidak ada cerita keluar sebentar darinya. Enggak ada. Selalu berada di surga penuh dengan kenikmatan. Mau? Kita semua mendambakannya, menginginkannya. Ya. Karena ini kenikmatan yang paling sempurna. Tidak ada lagi kenikmatan yang besar setelah kenikmatan ini. Belum lagi nanti Allah Subhanahu wa taala akan yakshifu hijabahu, membuka hijabnya, sehingga orang-orang yang beriman dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puncak dari semua kenikmatan. Nah, berikutnya ayat yang ke-26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat permisalan walau sekecil nyamuk atau lebih besar sedikit darinya. Adapun orang-orang yang beriman terhadap permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, mereka mengetahui annahul haq, bahwa itu adalah merupakan sebuah kebenaran dari Rabb-nya. Wa ammal ladzina kafaru, berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir fayaquluna, mereka malah mencemooh, mereka malah mengatakan ma aradallahu bihadza mathala. Apa sesungguhnya yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan yang seperti ini? Ya. Yudhillu bihi katsira, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan banyak pihak dengannya. Wa yahdi bihi katsira, dan banyak pula Allah memberikan hidayah kepada banyak pihak dengan permisalan itu. Wa may yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, tafsiran dari ayat ini kita lihat, innallaha ta'ala la yastahi minal haqqi an yadhkura syai'an ma. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari yang namanya kebenaran. Ya, an yadhkur syai'an ma. Allah akan menyebutkannya. Ya. Allah akan menyebutkannya.
walaupun sesuatu yang kecil. Qalla au kathura, sedikit atau banyak. Walau kana tamthilan bi asghari syai'in. Meskipun Allah Subhanahu wa taala harus membuat permisalan dengan sesuatu yang paling kecil, kalau dalam rangka menyampaikan kebenaran maka Allah tidak malu. Seperti apa? Kal ba'udah wadh-dhubab, seperti nyamuk dan lalat. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Mimma dharabahu Allahu mathalan, dari permisalan-permisalan yang telah Allah buat. Li'ajazi kulli ma yu'bad min dunillah, karena ketidakmampuan setiap yang diibadahi di samping Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilah-ilah lain selain Allah tidak mampu membuat permisalan, walaupun permisalan yang kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mampu membuat permisalan walaupun dengan sesuatu yang paling kecil. Ya. Ini menandakan bahwa segala sesuatu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala hak adanya, tidak ada kebatilan. Semuanya hak. Ya. Fa ammal mu'minun, maka orang-orang yang beriman, sikap mereka ya'lamuna hikmatallah fit tamtsili bis-saghiri wal kabiri min khalqihi. Mereka mengetahui hikmah Allah dalam permisalan itu. Bis-saghiri wal kabiri min khalqihi, baik dengan makhluk ciptaannya yang paling kecil ataupun yang besar. Wa ammal kufar, adapun orang-orang kafir, fayaskharun, maka mereka dalam keadaan melecehkan, menghina. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ma muradullah min darbil mathal bihadhihi al-hasyaratil haqirah. Apa sesungguhnya yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari membuat permisalan dengan binatang tanah yang kecil ini? Ya. Mereka menyaksikan, mereka menghina, mereka mengolok-olok, mereka merendahkan. Wa yujibuhumullahu bi annal murad huwal ikhtibar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka bahwa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhtibar, memberikan ujian. Menguji setiap orang apakah beriman ataukah tidak. Ya. Wa tamyizul mu'min minal kafir, dan memisahkan antara yang mukmin dari yang kafir. Lidzalika, oleh karena itu, yasrifullaha bihadzal mathal nasan kasirina anil haq. Lihat. Lisukhriyatihim minhu. Karena itu, dengan permisalan ini Allah Subhanahu wa taala memalingkan banyak orang dari kebenaran karena sikap mereka yang merendahkan dan melecehkan. Wa yuwaffiqu bihi ghairahum, dan Allah memberikan taufik kepada selainnya ila mazidin minal imani wal hidayah, dengan memberikan tambahan iman dan hidayah. Kalau orang yang beriman mengakui permisalan itu, maka akan ditambah keimanannya dan hidayahnya. Wallahu ta'ala la yadhlimu ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Li'annahu la yasrif 'anil haqq illa al-kharijina an ta'atihi. Karena sesungguhnya tidak ada yang berpaling dari yang namanya kebenaran illa al-kharijina an ta'atihi, kecuali orang-orang yang keluar dari ketaatannya. Orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala itu disebut fasik. Disebut fasik. Al-fasik ay al-kharij min ta'atillah. Orang yang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarnya dalam artian kullian secara total, maka masuk dalam kategori kafir. Masuk dalam kategori kafir. Tapi kalau tidak total sebagiannya, maka tetap mukmin namun fasik. Ya, tetap mukmin namun fasik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.